Perkenalkan, nama saya Ratna Deviana. Saya dari kelas F&B Service D. Di sini saya akan buat video tentang kenapa terinspirasinya saya dengan 3 tokoh orang tersukses di Indonesia. Untuk menjawab kenapa saya terinspirasi dengan 3 tokoh ini, saya akan menjawabnya setelah saya menjelaskan 3 tokoh ini. Yang pertama, Mertua Sitorus. Mertua Sitorus kini menjadi orang terkaya di Indonesia, bahkan ia mendapatkan julukan sebagai Raja Minyak Sawit. Namun, sebelum mencapai semua itu, ternyata ia adalah orang biasa atau berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu. Untuk meneruskan pendidikannya hingga bangku kuliah, Mertua Sitorus bekerja keras untuk menyelesaikan pendidikan yang ia jalankan. Segala upaya ia lakukan untuk menambahkan pendapatan keluarga. Bahkan ia sampai berjualan udang dan jadi loper koran di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mertua Sitorus memang seorang yang gigih dan pantang menyerah. Berkat hal tersebut, ia mampu menamatkan kuliahnya di Universitas HKBP Nomensen di Medan. Usai menyelesaikan kuliah, mertua mulai bisnis kecil-kecilan. Dia sampai berdagang di kota Medan. Selama ia berdagang di kota Medan, ketemulah dia akhirnya dengan Kwok Kong Hong, pengusaha asal Malaysia. Dialah yang menjadi rekan bisnis mertua Sitorus yang menjadi pengusaha kelas kakap. Pertemuannya dengan Kwok Hong atau William menghasilkan ide bisnis, yaitu pengolahan kelapa sawit pada tahun 1991. Perusahaan ini pun diberi nama Wilmar International yang diambil dari gabungan nama depan mereka, William dan mertua. Sebelum menjadi pengusaha atau pemilik kebun sawit yang terluas hingga 10.000 hektar di dunia, awal mulanya Wilmar hanya memiliki kebun sawit seluas 7.000 hektar dan berkembang pesat sehingga memiliki perusahaan tersendiri dan memiliki seluas 10.000 hektar. Yang kedua, Tommy Winata. Tommy Winata tak berasal dari keluarga berada. Tommy mengaku hanyalah seorang lulusan SMP dan tak melanjutkan pendidikan lantaran takut tertarik ikut terjun ke dunia politik. Dia membangun kesuksesannya berjuang dari nol lantaran menjadi yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan. Dimulai bekerja dari menjadi kuli bangunan hingga akhirnya terhubung dengan dunia militer. Tommy Winata juga merupakan sosok di balik pemilik kawasan perkantoran SCBD, di mana saat ini dia menjabat sebagai komisaris bersama dengan Sugianto Kusuma sebagai komisaris utama. Tommy Winata memiliki perusahaan yang bercabang di berbagai bidang, mulai dari perbankan, properti, dan instruktur. Bahkan dia juga memiliki usaha di bagian perhotelan. Yang ketiga, Sidono Salim. Sidono Salim dan keluarganya merupakan imigran asal Cina pada saat itu. Cina termasuk dalam negara yang miskin, sehingga Sidono Salim memutuskan untuk kerja ke negara lain, yaitu negara yang dia pilih adalah negara Indonesia. Sudono sempat menjual cengkeh, namun sayangnya bisnis harus berhenti karena Indonesia sedang dijajah oleh Jepang saat itu. Lalu ia bekerja apa saja untuk tetap melanjutkan hidupnya atau bertahan hidup selama di negara Indonesia. Hingga akhirnya ia mendirikan usaha Saling Group. Saling Group terdiri dari beberapa perusahaan seperti Indofood, Indomaret, Indosiar. Usaha Sidono Salim semakin berkembang pesat dan akhirnya ia mendirikan bisnis lain lagi di sektor lainnya, seperti sektor perbankan, yaitu Central Bank Asia atau yang dikenal sekarang adalah BCA. Baiklah,
Sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya terinspirasi dengan 3 tokoh ini. Saya tertarik atau terinspirasi dari tokoh 3 ini karena ketiga tokoh itu memberikan pandangan bahwa jika ingin menjadi pengusaha atau orang yang berjaya, maka janganlah gengsi dengan hal apa yang kita kerjakan. Teruslah berusaha tanpa rasa lelah, menyerah, putus asa. Karena mencapai kesuksesan butuh perjuangan atau pengorbanan yang sangat besar. Karena pada akhirnya kita yang akan menikmati hasil tersebut. Jadi, menurut saya, ketiga tokoh ini tidak pernah yang namanya pantang menyerah atau putus asa. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan asal akan menghasilkan hal yang memuaskan. Maka dari itu, janganlah pantang menyerah ketika melakukan sesuatu. Jika merasa kegagalan, jangan merasa putus asa, maka coba cara lain lagi. Terima kasih. Sekian dari saya.